Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Pak Selamat pagi, Guru. Pak. Ya baik adik, hari ini di video hari ini saya ditugaskan seolah-olah menjadi dosen. Di hari ini saya akan membawakan materi mengenai asas-asas hukum pidana. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Baik, nama lengkap saya Pionisius Basaola, biasa dipanggil Pion. Asal saya dari Flores Adonara, Kampung Sandosi. Mungkin adik-adik di sini sudah tahu kalau dari Adonara. Saya jurusan saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas saya sebagai Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya baru semester 1. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai proses perkuliahan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya berdoa untuk memulai proses perkuliahan kita ini. Dan izinkanlah saya juga berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya, agama Katolik. Baik adik-adik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau sudah menjaga kami mulai tadi malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami mulai proses perkuliahan kami. Kami mohon ya Bapa, jagalah kami dalam proses perkuliahan kami ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Itulah doa-doa kami, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik adik-adik, di sini saya akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini mengenai asas-asas hukum pidana. Baik, adik-adik semua, di sini materi kita adalah asas-asas hukum pidana. Dapat kita ketahui bahwa hukum ini seperti apa dan pidana ini seperti apa. Baik, saya akan menjelaskan bahwa hukum ini merupakan suatu peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikalahkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan pidana ini sendiri itu merupakan sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan sehingga dikenakan sanksi. Nah, baik adik-adik, tadi saya sudah menjelaskan bahwa hukum itu merupakan peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat. Sedangkan pidana itu sendiri merupakan sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ini merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana seperti perbuatan yang diancam dan dihukum, dan hukuman itu berupa sanksi. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa hukum pidana itu misalkan seperti pelanggaran itu seperti apa dan kejahatan itu seperti apa. Jadi di sini saya memberikan contoh, misalkan kejahatan itu seperti membunuh orang, mencuri, penganiayaan. Itu merupakan contoh kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hukum pidana tadi. Dan kejahatan itu berupa sanksinya itu dipenjarakan. Terus contoh yang kedua tadi saya menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pelanggaran-pelanggaran dalam hukum pidana itu seperti misalnya teman Farno dikena tilang oleh Pak Polisi. Misalkan masalah teman Farno ini mungkin tidak memakai helm atau mungkin tidak membawa SIM. Itu merupakan contoh-contoh pelanggaran dalam hukum pidana itu. Baik adik-adik semua, setelah saya menjelaskan
hukum pidana ini kita masuk materi yang berikut, yaitu pembagian hukum pidana. Materi kita yang berikut yaitu pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana. Baik adik-adik semua, pembagian hukum pidana ini dibagi atas 4 hukum, yaitu yang pertama pembagian hukum pidana objektif. Objektif. Yang kedua itu pembagian hukum pidana subjektif. Yang ketiga pembagian hukum pidana umum. Dan yang keempat yaitu pembagian pidana khusus. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama itu hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif atau jus kulande ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran macam mana dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana objektif juga dibagi atas 2 hukum lagi, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material dan hukum pidana formal. Baik, hukum pidana material itu peraturan-peraturan yang menegaskan yang pertama itu perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, dan yang kedua siapa yang dapat dihukum, yang ketiga dengan hukuman apa yang menghukum seseorang. Dan hukum formal itu merupakan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana atau merupakan laksanaan dari hukum pidana material tadi. Yang berikut kita masuk pada hukum subjektif. Hukum subjektif atau jus pudendi ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum objektif. Dan yang ketiga yaitu hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini dapat kita ketahui bahwa hukum yang berlaku terhadap setiap penduduk atau berlaku terhadap siapapun juga di seluruh Indonesia kecuali anggota ketentaraan. Dan berikut yang keempat yaitu hukum khusus. Hukum khusus ini ada pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Hukum khusus ini juga dibagi atas 2 hukum lagi. Yang pertama itu hukum pidana militer. Yang kedua itu hukum pidana pajak. Jadi hukum pidana khusus tadi membedakan 2 hukum. Yang pertama hukum militer dan yang kedua hukum pidana pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pidana militer itu seperti apa dan pidana pajak itu seperti apa. Jadi hukum pidana militer itu berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer. Sedangkan hukum pidana pajak itu berlaku khusus untuk perseorangan
dan mereka membayar pajak atau wajib membayar pajak. Baik adik-adik, setelah saya menjelaskan asas-asas hukum pidana dan pembagian hukum, di sini juga ada tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu tujuan hukum. Yang ketiga, tujuan hukum. Tujuan hukum ini dapat kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana ini untuk melindungi kepentingan masyarakat atau HAM dan kepentingan masyarakat serta dengan pertimbangan yang serasi dan kejahatan tercela di suatu pihak dan kejahatan penguasa yang sewenang-wenang juga dari pihak yang lain. Baik adik-adik, itu yang terdapat dalam asas-asas hukum pidana. Yang pertama itu asas-asas hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan tujuan hukum pidana. Itu materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikut, yaitu pluralisme di Indonesia. Materi yang berikut yaitu pluralisme di Indonesia. Baik, adik-adik semua, pluralisme di Indonesia ini dapat kita ketahui bahwa pluralisme di Indonesia merupakan sebuah paham atau pandangan hidup yang mengakui sekaligus menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman yang ada di dalam sebuah kelompok masyarakat, di mana kemajuan atau keanekaragaman ini dapat dilihat dari segi suku, misalkan suku, ras, agama, dan adat istiadat. Nah, di sini pluralisme juga memiliki contoh-contoh. Contoh yang pertama itu dilakukan kegiatan gotong royong bersama untuk membersihkan lingkungan di sekitar lingkungan kita. Dan yang kedua itu harus membantu orang saat mengalami kecelakaan atau mengalami kesusahan, dan juga membantu korban bencana alam. 3. Baik adik-adik, mungkin materi kita pada pagi hari ini tentang asas-asas hukum pidana, pembagian hukum pidana, tujuan hukum pidana, dan materi yang kedua tadi bahwa pluralisme di Indonesia. Mungkin kita mengakhiri pada pagi hari ini, dan kita mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih banyak Engkau sudah menjaga kami mulai dari pagi perkuliahan kami pada siang hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi kami dan sebagai bekal masa depan kami. Itulah doa-doa kami, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Pak. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung video-video berikutnya. Terima kasih.